Indonesia tidak pernah benar-benar satu warna. Negeri ini lahir dari pertemuan, bukan penyeragaman. Dari Sabang hingga Merauke, tiap langkah adalah jejak percampuran, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Tapi pertemuan tak selalu berjalan mulus. Kadang jadi jembatan, kadang jadi jurang. Dan di tengah keramaian kota Jakarta, sebuah masjid merah mencoba menjadi penyeimbang. Masjid Lotse. Baik, saya Muhammad Ali Karim UI. Masjid ini didirikan tujuannya untuk memberikan informasi Islam kepada orang-orang Tionghoa. Ya, selama ini orang Tionghoa itu jarang mendapat informasi mengenai Islam. Inilah Masjid Lotse, tempat ibadah yang tumbuh dari pertemuan dua identitas besar, budaya Tionghoa dan ajaran Islam. Masjid ini berdiri pada tahun 1991, digagas oleh Yayasan Haji Karim Oy. Haji Abdul Karim Oy adalah seorang nasionalis, pejuang kemerdekaan sekaligus simbol kerukunan antar etnis dan agama. Mereka dapat informasi Islam itu yang negatif, ya kan? Misalnya orang Islam itu tukang kawin, ya kan? Orang Islam itu kalau ada teroris orang Islam. Wah, yang jelek-jelek itu orang Islam, padahal tidak seperti itu. Nah, kita mendirikan masjid itu tujuannya untuk memberikan informasi bahwa Islam itu kebaikan, Islam itu tidak ada paksaan segala macam. Awalnya, Masjid Lotse hanyalah sebuah ruko sederhana. Namun dari ruang kecil itu, lahir sebuah gerakan besar yang membina, merangkul, dan menyatukan. Hadir pula sosok Ali Karim Oy, putra dari Haji Abdul Karim Oy, yang meneruskan perjuangan sang ayah dalam menjembatani perbedaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman. Ya, karena Islam itu rahmat untuk semua. Bukan pada manusia juga, pada alam juga. Itu Islam yang diajarkan oleh Tuhan seperti itu. Jadi kita harus baik, ya kan? Misalnya contoh, sekarang bulan puasa, ada orang non-Islam datang, ya kan? Kita tawarkan dia makan minum, mungkin dia sakit, yang nggak puasa kan itu. Bukan Islam itu, orang Islam itu harus dihormati. Hormati orang yang berpuasa itu nggak perlu. Itu yang Islam nggak perlu dihormati kok, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, saya namanya Yusman Iriansah di Masjid Lotse ini sebagai humas yang tahun ini alhamdulillah sudah 31 tahun di Masjid Lotse. Masjid Lotse ini dikenalnya itu sebagai masjid pembauran ya. Pembauran itu artinya kita bisa berdampingan, bisa bekerjasama dengan segala macam yang ada di sini, lintas agama, lintas suku, lintas etnis, kita bisa berdampingan. Dan yang kita bawa pendekatannya tentu kita bawa pendekatan dalam agama Islam itu kita tunjukkan, kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga keberadaan kita itu dirasakan manfaatnya oleh lingkungan kita. Jadi kita bisa terima dengan baik di lingkungan yang berbineka ini ya. Kita bisa eksis, kita bisa diterima dengan baik, bisa kerjasama apapun yang bisa kita lakukan di sini. Ya, memang pendekatannya kita tuh bagaimana kita bisa diterima lingkungan kita ya. Lingkungan sini kan dikenalnya lingkungan pecinan. Kita membawa suatu yang ingin menyampaikan ya tentang informasi agama Islam ke kalangan Tionghoa khususnya yang belum Islam. Nah tentu kita pendekatannya familiar sama mereka gitu ya. Dari ornamen kita, suasananya seperti petampilan seperti di kelenteng atau wihara. Ini memang konsepnya kita mencontoh
masjid-masjid yang ada di negeri Tiongkok sana gitu ya, buat seperti ini. Dari mungkin warnanya, ornamennya. Kalau apa yang ada di sini ya, semua kaligrafi yang ada di masjid ini memang asli dari negeri Tiongkok sana, itu kaligrafi khas Mandarin gitu ya. Mungkin beda dengan kaligrafi Timur Tengah atau apa itu, tapi ini memang khasnya khas Mandarin. Nah, pendekatannya supaya dari namanya kita pakai nama Mandarin, nama masjidnya Masjid Lause gitu ya. Mereka merasa enggak asing datang ke sini tuh, walaupun mereka masih belum beragama Islam, tapi dia datang ke masjid itu merasa nyaman gitu, merasa familiar dengan lingkungan mereka sehari-hari gitu. Itu konsepnya seperti itu, supaya mereka merasa nyaman, merasa familiar datang ke Masjid Lause. Mungkin mereka sekedar tanya-tanya tentang agama Islam, bahkan mungkin mereka itu sudah punya hidayah, tapi hidayah mau menyatakan ingin bersadap, ingin menjadi mu'alaf, ingin masuk Islam. Nah, itu datang ke Masjid Lause. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Mereka merasa nyaman di sini gitu, karena merasa lingkungannya ya familiar dengan mereka sehari-hari gitu. Kita pernah mengadakan ya, modif acara ya, kan ada salah satu yang kegiatan dari Gunung Tionghoa itu Imlek gitu ya. Nah, kita pernah mengadakan Imlek, tapi karena mualaf kita ini kan sekarang sudah menjadi Muslim, nah dibikinlah acara itu nuansanya Imlek, tapi judulnya berbeda, nostalgia Imlek gitu, karena mereka merasa bernostalgia aja dulu mereka pernah mengadakan Imlek, sekarang mereka sudah Muslim tapi tetap memperingati hari-hari Imlek, tapi nuansanya dengan sudah Islam gitu. Misalnya lomba kultum, lomba azan, lomba pakaian Muslim gitu. Nah itu mereka, tapi judul acaranya nostalgia Imlek gitu, dalam rangka memperingati hari Imlek. Jadi kita mencoba itu. Nah, yang kedua, kita juga pernah mengadakan halal bihalal pembauran di Masjid Lause ini. Halal bihalal pembauran itu kita halal bihalal kan identik dengan ajaran orang Muslim habis hari raya biasanya kan. Nah, tapi yang mengisi acaranya itu kita ambil saudara kita dari orang Tionghoa yang non Muslim gitu. Dia memainkan alat musik apa ya, yang alat musik apa namanya itu ya, yang Mandarin lah khas kita ya, apa nama istilah ini. Nah, itu kaligrafi, mereka mendemo cara nulis kaligrafi itu dari orang Muslim kita adakan di sini untuk menampilkan bahwa kita bisa berdampingan walaupun kita beda keyakinan, tapi kita bisa bersama-sama menunjukkan ya inilah cita-cita Indonesia seperti ini, kita tanpa membedakan keyakinan, tanpa membedakan suku, etnis, kita bisa hidup bersama-sama, saling kerjasama, saling bertoleransi gitu dengan keyakinan masing-masing itu. Ya, nama saya Ratna, marga saya Lo, dari keluarga Tionghoa dulunya, dari non Muslim ya biasanya. Ya, pertama kali kan saya datang ke Lose itu untuk mencari saudara ya, persaudaraan. Jadi saya datang ke sini tuh sendirian. Nah, dengan bergabungnya di Masjid Lose, saya ingin menemukan saudara seiman istilahnya kan, karena memang untuk menjalin komunikasi yang baik di antara Muslim, apalagi saya seorang Chinese ya, matanya sipit. Mungkin kalau di tempat lain kita kalau sekarang dibully ya. Itu sering itu dibully kayak gitu, cuman makanya kita cari komunitas yang sesama gitu kan. Dengan disitu kan kita merasa ayam, lebih lebih hatinya lebih tenang. Jadi kita kalau kita langsung gabung ke sama Islam, kita kaget karena kita memang dari nol. Seumpama kita ngaji, kita belum bisa apa-apa, alif bata apa kita nggak ngerti gitu kan. Kalau mualaf kan sama-sama kita dari nol, sama-sama nggak bisa belajar bareng. Maka di Lose itu kita sering pertemuan di hari Minggu gitu. Nah, di sini teman-teman sih welcome untuk Pak Ali sama Bu Lani, welcome semua. Pengurus-pengurus ini juga welcome, orangnya baik-baik semua. Dan istilah merangkul untuk istilahnya tidak membeda-bedakan lah, kita dirangkul dan kita belajar bareng di sini, ngaji,
membaca Al-Qur'annya gitu. Justru kita masa happy, senang, bisa banyak saudara di sini. Ya kalau tantangannya ya kita kayak saya ya, dulu mama belum masuk Islam, sekarang alhamdulillah udah Muslim. Kita kan tantangannya satu rumah itu bisa beda agama. Ya, disitulah kita berperan untuk saling menghormati. Misalnya kita nggak boleh, ini loh Islam terbaik, nggak boleh. Nah, kita kan banyak agama kalau di keluarga kita ya, jadi saling menghormati dengan tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Sebagai anak yang berbakti ke orang tua, insya Allah kita bisa membawa keluarga kita masuk ke Islam dengan tunjukkan sikap kita. Nggak perlu kita kayak mengkafir-kafirkan orang tua kita yang belum Muslim, ya, atau saudara kita yang belum Muslim, itu nggak boleh. Justru kita doakan, kita deketin baik-baik, kita tunjukkan nih loh Islam yang baik. Ya harapannya tetap kita mengajarkan pengajian, terus teman-teman mu'alaf bisa kumpul, tetap jalin silaturahmi walaupun sesibuk apapun istilahnya, kita usahakan seminggu sekali lah kita kumpul minimal ya, karena kita memang sibuk semua gitu, ngumpulin juga agak susah, kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak gitu, tapi insya Allah lah kita tetap jalin silaturahmi. Di tengah keberagaman yang kadang terasa menjauhkan, Masjid Lao-Tse berdiri seperti jembatan yang tak hanya menghubungkan dua budaya, tapi juga menyatukan hati-hati yang berbeda. Di sini, warna merah tidak memecah, ia menyatu dengan hijau sajadah dan doa-doa yang lirih. Tak ada yang harus ditinggalkan, tak ada pula yang harus ditanggalkan. Kita hanya perlu saling mendengarkan. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling dominan, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan.